Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Hijrah M. Sundi, mahasiswa PPGBK Angkatan 2 Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan layanan bimbingan klasikal dengan topik tentang konsep diri. Saya dalam melaksanakan layanan ini menggunakan metode problem based learning, teknik diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Ya baik, sekarang saya akan masuk ke kelas untuk menyampaikan layanan klasikal. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Ibu. Alhamdulillah, semuanya sehat ya? Ya, Bu. Ibu menyampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik semua karena pada kesempatan hari ini sudah bisa datang untuk mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Ya baik, sebelum kegiatan ini kita mulai, maka terlebih dahulu kita membukanya dengan membaca doa ya, agar apa yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat buat diri kita dan juga buat masa depan kita kelak. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dalam hati. Mulai. Berdoa selesai. Ibu akan melakukan presensi ya. Sukmawati, hadir Bu. Mala, Hadir, Bu. Ayun Sundari, Hadir, Bu. Ahmad Jayadi, Hadir, Bu. Celun, Hadir, Bu. Ramadan, Hadir, Bu. Jayadi, Hadir, Bu. Andi Nurbaya, Hadir, Bu. Inul, Hadir, Bu. Tania, Hadir, Bu. Santi. Hadir, Bu. Ya baik, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita akan mengikuti kegiatan layanan klasikal dengan tema kita pada hari ini adalah tentang konsep diri. Sebelum kita lanjut, Ibu ingin tahu ya, mungkin ada di antara kalian yang bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu konsep diri. Angkat tangan. Coba satu orang. Tania. Mengenal diri sendiri, Bu. Mengenali diri sendiri. Mengenali diri sendiri ya. Bagus. Itu sekilas ya tentang konsep diri. Halo, ketemu lagi dengan layanan informasi bimbingan konseling. Ya baik. Sebelum kita lanjut, tadi Tania sudah sedikit paham ya tentang apa itu konsep diri. Nanti untuk penjelasan lebih lanjutnya nanti akan didiskusikan di dalam kelompok. Ya baik, di sini Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah ini. Asik, dalam topik ini perhatikan baik-baik untuk Ibu, dengarkan dan perhatikan gerakan ya. Setelah itu nanti Ibu hanya memimpin kalian sendiri yang melakukan gerakannya. Jika salah maka akan dapat sanksi. Sanksinya apa yang bagus? Nyanyi ya. Nyanyi di depan teman-teman. Siap? Sepakat ya? Ya, Bu. Ya, baik. Kita mulai. Ini baru latihan.
SPG-nya adalah seperti ini, Marina menari di atas menara, gitu ya. Tapi jangan sampai ada yang salah. Nih, Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara di atas. Marina menari. Bisa dipahami? Jangan dulu duduk. Bisa dipahami? Bisa ya? Kita ulangi lagi ya. Ya. Perhatikan Ibu. Perhatikan antara ucapan dan gerakan. Jangan sampai salah. Marina di sini menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Bisa ya? Bisa. Nah, sekarang harus benar-benar fokus. Yang salah siap-siap untuk menyanyi di depan teman-teman. Ya, kita mulai. Nanti tidak harus tersusun. Untuk melatih fokus ya, tidak harus tersusun. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari di atas menara. Menara, Marina, ulang lagi. Jangan sampai salah. Selanjutnya Ibu hanya mengucapkan, kalian yang lakukan gerakannya ya. Ya, yang salah maju ke depan. Kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara. Marina menari. Ada yang salah. Ayun salah. Ayo ke depan. Tadi kesepakatannya yang salah harus maju ke depan. Ayo ke depan, ayo. Yang lainnya silakan duduk. Silakan, kamu tadi sudah sepakat ya. Kapan lagi kita berbincang dan berterus terang? Kapankah lagi? Baik ya. Ayo keren. Baik, kita fokus lagi. Bagaimana? Masih merasa jenuh, bosan? Sudah merasa jenuh ya? Ya, Bu. Lebih semangat lagi ya? Ya, Bu. Dan Ibu juga merasa bangga sama anak Ayun atas keberaniannya. Ada nilai yang didapat ya? Ya, Bu. Tampil untuk berani di depan. Ya baik, selanjutnya kita masuk ke tahap inti. Di sini Ibu akan putarkan video pendek. Tugas kalian adalah mengamati video ini, kemudian nanti Ibu akan bagikan lembar hasilnya. Kemudian nanti kalian akan diskusikan di dalam kelompok ya. Bagaimana? Kita duluan bagi kelompok atau duluan nonton video? Oh ya, duluan bagian kelompok ya? Ya, Bu. Langsung saja berdasarkan posisi duduk, karena kita bagi ke dalam 3 kelompok, berarti per kelompok ada 4 orang. Ini langsung geser ya, bentuk kelompok. Ya, langsung kelompok. 1, kelompok 2, kelompok 3. Berangkat, semuanya sudah siap? Ya. Nah, sekarang Ibu akan putarkan video tentang konsep ini. Nanti perhatikan baik-baik ya. Ya, Bu. Halo, ketemu lagi dengan layanan informasi bimbingan konseling. Pada saat ini, saya akan menyampaikan materi dengan judul
konsep diri positif dan konsep diri negatif. Ini penontonnya, ini bukan videonya. Nah, ini mulai videonya. Bagaimana cara individu Perhatikan videonya. memandang sesuatu menggambarkan pola pikirnya positif ataupun negatif. Denny yakin dia Ini video satu, perhatikan baik-baik. dia terus berjuang mencapai cita-citanya sekuat tenaganya. Sesulit apapun rintangan di depannya, dia tidak mundur dan terus berjuang. Denny terus berusaha, terbang setinggi-tingginya, meraih impiannya hingga suatu saat dia menjadi orang sukses dan mencapai impiannya. Lihat, itu video 1 tentang konsep diri. Perhatikan baik-baik. Dia tidak yakin kalau dia bisa mengerjakan lahan yang kosong ini. Dia tidak mengeluh tanpa berusaha mengerjakannya sama sekali. Abi selalu meratapi hidupnya bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Iya. Ananda, Sudah ya? Sudah diamati videonya? Sudah. Ini kelompok 2, silakan kalian diskusi. Ini kelompok 3. Ini kasusnya. Ini kasusnya. Ibu minta kelompok 1 berdiri untuk menyampaikan hasil diskusi kelompoknya kepada kelompok 1 yang dipersilakan. Suaranya yang besar sedikit. Denny yakin ia akan sukses suatu saat. Ia selalu berusaha untuk menggapai cita-citanya sekuat tenaganya. Sesulit apapun rintangan di depannya, ia tidak mundur dan terus berjuang. Denny terus berusaha terbang setinggi-tingginya untuk meraih impiannya. Hingga suatu saat, ia menjadi seorang yang sukses dalam mencapai keinginannya. Kasus 2. Aldi selalu pesimis. Ia tidak yakin bisa mengerjakan lahan yang kosong miliknya. Ia selalu mengeluh tanpa berusaha mengerjakannya sama sekali. Aldi selalu meratapi hidupnya, bahwa hidupnya tidak akan pernah berubah menjadi lebih baik. Dan pertanyaan tadi, dari 2 kasus di atas, yang manakah yang menunjukkan konsep diri positif dan yang menunjukkan konsep diri negatif? Kemukakan alasannya. Menurut hasil diskusi dari kelompok kami, kasus 1 menunjukkan konsep diri positif. Alasannya, karena dalam kasus tersebut, si Denny punya pemikiran yang optimis, di mana dia yakin bahwa dia pasti sukses bagaimana orang lain sukses, mewujudkan impiannya. Sebaliknya, kasus 2 menunjukkan seseorang yang memiliki konsep diri negatif, di mana si Aldi dalam kasus tersebut selalu merasa pesimis, tidak yakin dengan kemampuan dirinya, sering mengeluh dan meratapi hidupnya tanpa memikirkan upaya untuk mengubah hidupnya. Baik teman-teman, mungkin ada yang akan memberikan pendapat. Ada yang Bertanya? bertanya? Yang mau bertanya, Andi, berdiri kalau mau bertanya. Bagaimana cara kita menghindari dari sikap pesimis? Ya, bagus pertanyaannya ya. Dari kelompok 2 Andi ke kelompok 1, bagaimana cara kita untuk agar terhindar dari sikap pesimis? Bagus. Silakan, langsung dijawab. Menurut kami, yaitu kita harus percaya diri, percaya dengan kemampuan kita. Iya, baik. Ada lagi yang mau bertanya untuk kelompok 1 atau mau menanggapi?
Sudah? Ya, kita kasih aplaus untuk kelompok 1 ya. Selanjutnya kelompok 2. Silakan menyampaikan hasil diskusinya. 1 orang yang menjadi perwakilan. Pertanyaannya adalah, apakah yang menjadi faktor penyebab dari terbentuknya konsep diri? Kelompok 2 berdasarkan kasus tadi itu ya. Silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus 1 dan kasus 2 tentang faktor penyebab terbentuknya konsep diri. Yang pertama, orang-orang di sekitar kita. Faktanya, tidak semua individu memberikan pengaruh, apalagi pengaruh yang besar yang sama terhadap diri kita. Semua pasti ada batasannya. Adapun yang biasanya bisa memberikan pengaruh yaitu orang-orang yang paling dekat dengan kita ataupun mereka yang ada di sekitar Anda. Mereka adalah orang tua, saudara, dan orang tinggal satu rumah dengan kita, dan biasanya tetangga yang sering ada di lingkungan rumah kita. Yang kedua, keberhasilan. Konsep diri bisa didapatkan ketika seseorang mendapatkan keberhasilan atas apa yang telah dia laluinya. Yang ketiga, kegagalan. Yang keempat, reaksi orang lain. Yang kelima, keadaan fisik. Yang keenam, tuntunan orang tua. 7, keadaan keluarga. Mungkin itu saja hasil diskusi dari kelompok 2. Mungkin ada kelompok-kelompok yang lain ingin mengajukan pertanyaan. Kami memberikan kesempatan. Ya, silakan. Kelompok 1 dan kelompok 3. Kelompok 3, silakan memberikan sandaran. Mau bertanya? Ya, silakan. Berdiri. Saya ingin bertanya ke kelompok 1, yaitu bagaimana peran orang-orang di sekitar Iya, kita dalam proses terbentuknya konsep diri. konsep diri. Ya, apa peran dari orang-orang sekitar kita? Kelompok 2 bisa langsung menjawab. Ya, apa peran orang sekitar ya? Kelompok 2 bisa langsung dijawab. Saya akan menjawabkan pertanyaan dari Berdiri, ya, berdiri. Andi atau Ayun yang menjawab? Oh ya, silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 1 mengajukan pertanyaannya yang sangat bagus. Kami akan menjawabnya yaitu tahu diri dan mengenal diri mengantarkan kepada tahap-tahap hidup yang berkualitas. Mungkin itu saja jawaban dari kami. Bagaimana kelompok 1? Kalau tidak puas, bilang tidak puas. Kalau puas, bilang puas. Belum puas. Belum puas? Ya, mungkin ada kelompok lain yang memberikan jawaban tambahan terhadap pertanyaan dari kelompok 1. Kelompok 3? Yang ditanyakan itu Ya, kelompok 3 silakan.
pertanyaan dari kelompok 1. Orang sekitar selalu mendukung terbentuknya konsep diri. Misalkan orang tua selalu mendorong anaknya untuk membentuk konsep diri positif. Iya, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Baik, kelompok 3 sudah membantu untuk menjawab atas pertanyaan dari kelompok 1 ya. Ya Bu. Ada pengakuan seperti yang disampaikan oleh kelompok 2. Ya baik, dinamikanya sudah sangat lucu sekali. Selanjutnya, apa dari kelompok 3 mungkin masih ada yang mau bertanya untuk kelompok 2? Tidak ada. Selanjutnya, kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kelompoknya. Kelompok 3 berdiri menghadap ke teman-teman. Semua biar tidak membelakangi teman-teman, semua bisa di sini, dari sini. Nah, nanti bisa ditangkap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi semua. Saya akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu sebutkan ciri-ciri perilaku orang yang memiliki konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Menurut kelompok kami, ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri positif adalah: yang pertama, merasa sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang kedua, merasa sepadan dengan orang lain. Ketiga, tidak malu saat dipuji. Keempat, merasa mampu memperbaiki diri. Kelima, konsep diri yang negatif. Ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri negatif adalah: 1. Sensitif terhadap kritik. 2. Senang dengan pujian. 3. Merasa tidak disukai orang lain. Keempat, suka mengkritik orang lain. 5. Bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Dan apa saja usaha yang kalian lakukan untuk membangun konsep diri? Yang pertama adalah mencintai dan menyayangi diri sendiri. Yang kedua, menggambarkan pikiran positif dan memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain. Keempat, bersikap proaktif. Dan kelima, menjaga keseimbangan hidup. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 dan kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan kepada kelompok 3. Pertanyaannya, bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi konsep diri?
Baik, saya akan menjawabkan pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa pengaruh lingkungan di konsep diri. Mungkin yang dimaksud oleh kelompok 2 adalah lingkungan sosial. Lingkungan sosialnya, pribadi yang memiliki konsep diri negatif merasa kurang mampu berinteraksi dengan orang lain dan mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan kita. Apakah puas? Puas, Bu? Dari kelompok 1? Kelompok 1 mungkin mau bertanya. Bagaimana kelompok 1? Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kelompok 2? 3? Ya, baik. Kelompok 3 silakan duduk. Ya baik, anak-anakku sekalian, sekarang bisa kembali ke posisi masing-masing. Lumayan seru ya? Ya. Kita sudah melakukan diskusi yang sangat bagus. Dinamika kelompoknya benar-benar nampak. Ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 semuanya sangat antusias. Ya baik, dimana tadi adik-adik semuanya sudah membahas kasus ya. Kemudian mengidentifikasi masalah yang ada di dalam kasus, mencarikan faktor penyebab, kemudian menjelaskan ciri-cirinya, dan juga tadi solusinya sudah kelompok 3. Solusi dari permasalahan tadi sudah. Ayo, kalau gitu coba satu orang perwakilan dari kelompok membuat kesimpulan dari hasil diskusi kelompok kita hari ini. Yang bisa coba angkat tangan. Iya, nah, ayo Ibu persilakan. Kalau bisa berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan kesimpulan dari materi kita hari ini, yaitu konsep diri adalah sekumpulan keyakinan dan perasaan seseorang tentang dirinya sendiri. Keyakinan seseorang mengenai dirinya bisa berkaitan dengan bakat, minat, kemampuan, penampilan fisik, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, faktor penyebab terbentuknya konsep diri, yaitu orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, keberhasilan. Yang ketiga, kegagalan. 4, reaksi orang lain. Yang ketiga, ciri-ciri perilaku yang memiliki konsep diri yang positif dan konsep diri yang negatif. Yang pertama, ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri positif yaitu merasa sanggup menyelesaikan masalah yang terjadi. Yang kedua, merasa sepadan dengan orang lain. Yang ketiga, tidak malu saat dipuji. 4, merasa mampu memperbaiki diri. 5, konsep diri negatif. Ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri negatif yaitu sensitif terhadap kritik. Yang kedua, senang dengan pujian. Dan usaha yang kalian lakukan untuk membangun konsep diri, yang pertama, mencintai dan menyayangi diri sendiri. Yang kedua, mengembangkan pikiran positif. Yang ketiga, memperbaiki kualitas hubungan dengan orang lain. Yang keempat, bersikap proaktif. Mungkin itu saja kesimpulannya. Ya, baik.
Sekali lagi Ibu menyampaikan ucapan terima kasih kepada Anak Ayun Sundari yang sudah memberikan simpulan ya terhadap materi layanan kita pada hari ini, yaitu tentang konsep diri. Namun untuk lebih lengkapnya Ibu akan kasih sedikit penguatan ya tentang materi kita pada hari ini. Tadi topiknya tentang apa? Konsep diri. Iya, materi ini memang sangat menarik ya. Ya, tadi konsep diri adalah keyakinan, penilaian atau pandangan seseorang terhadap dirinya atau dirinya sendiri. Jadi diri kita adalah tentang apa yang kita yakini. Jika kita meyakini bahwa diri kita cantik, maka kita akan tampil percaya diri. Iya, pintar. Tapi jika diri kita meyakini bahwa misalnya saya bodoh, itu keyakinan kita ya. Saya bodoh, saya jelek, saya pendek, saya hitam. Itu keyakinan diri kita. Maka yang muncul Tidak percaya diri. kita akan menjadi pribadi yang tidak optimis ya, menjadi pribadi yang pesimis. Jadi tidak percaya diri. Jadi diri kita itu tergantung pola pikir kita. Iya, jika kita meyakini bahwa kita bisa, maka kita pasti bisa. Jika kita merasa pesimis, maka otomatis kita akan menjadi tidak bisa. Ya, Bu. keyakinan, penilaian. Yang menilai diri kita itu adalah kita, bukan orang lain. Jadi sebelum orang menilai kita harus terlebih dahulu menghargai diri kita. Ya, harus yakin akan kemampuan kita. Kemudian, Ibu mau bertanya ke kalian semua. Menurut kalian, pentingkah kita memahami konsep diri ini? Penting. Ya. Iya. Kenapa penting? Iya, agar kita bisa memahami tentang siapa kita. Iya. Baik. Selanjutnya ada beberapa komponen yang akan mempengaruhi, yang akan membentuk konsep diri. Yang pertama adalah diri ideal. Self ideal ya, yaitu gambaran sosok yang kita inginkan. Paham maksudnya? Self ideal. Tentang apa yang kita inginkan? Jika kita, misalnya, jika kita ingin menjadi seorang guru, semua cita-citanya menjadi apa? Dokter, iya. Nah, jika Sukma bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, nah tentunya harus dari sekarang Sukma harus bisa berperilaku setidaknya sedikitnya ya layaknya seorang dokter. Misalnya dari sekarang harus mulai menjaga kesehatan. Yang kedua harus belajar, ya. Jika ingin menjadi seorang dokter, kemudian siapa? Ada ya cita-cita ingin jadi polisi. Berarti yang dilakukan oleh Dayat dari sekarang adalah belajar, kemudian jaga fisik, fisik ya. Iya. Jadi itulah yang dimaksud dengan self ideal. Kita diri ideal ya, adalah gambaran sosok yang kita inginkan. Tergantung kita maunya jadi apa. Apa yang kita inginkan, maka itulah yang kita tampilkan. Jika yang kita pikirkan bahwa saya tidak cantik, maka kita akan menjadi remaja yang minder, ya. Tapi jika yang ada di dalam pikiran kita bahwa saya cantik, saya sama seperti teman-teman yang lain, maka kita akan menjadi percaya diri.
Iya. Kemudian komponen yang kedua yang membentuk konsep diri adalah citra diri, yaitu cara kita melihat diri kita sendiri, cara kita berpikir mengenai diri kita, kemudian cara kita bertindak. Itu tergantung dari pola pikir kita. Kemudian yang ketiga adalah self esteem atau harga diri ya, yaitu komponen yang bersifat emosional, yang merupakan komponen yang paling penting dalam menentukan sikap dan kepribadian kita. Iya. Hargai diri kita sebelum orang lain menghargai diri kita. Jangan mengharapkan orang lain untuk menghargai kita sebelum kita menghargai diri kita. Ada yang bisa memberikan contohnya? Tentang self esteem, harga diri ya. Coba ayo angkat tangan. Tadi mau menyampaikan apa? Menghargai diri sendiri. Bisa dipahami maksudnya ya? Iya. Kemudian berikutnya ada beberapa jenis konsep diri. Tadi kalian sudah sebutkan di dalam kelompok, yaitu ada berapa? Ada dua, yaitu konsep diri positif dan konsep diri negatif. Nah, di sini tertera beberapa contoh atau ciri-ciri orang yang memiliki konsep diri positif dan konsep diri negatif. Nah, remaja yang memiliki konsep diri yang positif, yang pertama dia akan merasa sanggup untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, sama seperti yang ada di contoh kasus tadi ya. Kasus 1 dia merasa tidak sanggup. Kasus 1 dia merasa sanggup ya. Kasus 2 dia merasa tidak sanggup karena dia merasa pesimis. Nah, itulah yang dimaksud dengan konsep diri. Pola pikir, keyakinan tentang dirinya ya, bahwa apa yang kita yakini, itulah diri kita. Kemudian ciri yang kedua tentang pribadi yang memiliki konsep diri yang positif adalah merasa sepadan dengan orang lain. Ya, karena ada individu yang menganggap dirinya merasa dirinya sangat rendah, sangat apa ya? Tidak sepadan dengan teman-temannya, merasa diri paling bodoh, merasa diri paling jelek, merasa diri paling pendek, merasa diri termiskin di dunia, padahal sebenarnya bukan ya. Iya. Kemudian tidak malu saat dipuji, kemudian merasa mampu memperbaiki diri. Itu pribadi yang memiliki konsep diri yang positif. Nah, sebaliknya, pribadi yang memiliki konsep diri yang negatif. Yang pertama, orangnya sangat sensitif terhadap kritikan, tidak mau terima kritikan ya. Ya, dia hanya mau menang sendiri. Kalian mau pilih yang mana? Konsep diri yang positif atau yang negatif? Positif. Ya, iya, baik. Kemudian yang kedua, terlalu senang dengan pujian. Bukan hanya senang ya, tetapi terlalu senang. Jadinya dia lupa diri. Kemudian, ciri yang ketiga dari pribadi yang memiliki konsep diri yang negatif adalah merasa tidak disukai orang lain. Padahal orang tidak pernah mengatakan bahwa orang tidak suka dengannya ya. Hanya saja perasaannya sendiri. Itu tadi karena pola pikirnya, konsep dirinya. Dia akan merasa bahwa semua orang tidak suka dengannya. Padahal itu tidak. Ya. Kemudian yang berikutnya, ciri-ciri seseorang yang memiliki konsep diri negatif adalah dia suka mengkritik orang lain. Kerjaannya hanyalah mengkritik. Kemudian yang berikutnya, ciri-cirinya adalah dia bermasalah dengan lingkungan sosialnya. Ya. Kemudian suka mengasingkan diri. Paham maksudnya? Ya. Iya, suka menyendiri, tidak mau bergabung.
dengan alasan tadi bahwa saya colek, dia lebih cantik dari saya, dia tinggi berarti dia cantik, saya pendek berarti saya colek. Itu disebabkan karena konsep diri ya. Iya, konsep dirinya kurang bagus. Ya, baik. Berikut cara-cara untuk membangun konsep diri agar menjadi lebih positif. Yang pertama adalah kita harus mencintai dan menyayangi diri kita sendiri. Ya, kita kembali lagi. Jangan hanya mengharap orang lain untuk mencintai kita, sementara diri kita tidak mencintai diri kita ya. Ya, sebelum orang lain mencintai kita, terlebih dahulu kita harus mencintai diri kita. Kemudian, cara yang kedua yang harus kita lakukan agar kita menjadi pribadi yang memiliki konsep diri yang positif adalah mengembangkan pikiran-pikiran yang positif. Ya. Kemudian cara yang ketiga adalah memperbaiki kualitas hubungan kita dengan orang lain. Berikutnya adalah bersikap proaktif. Yang terakhir yang harus kita lakukan agar menjadi pribadi yang memiliki konsep diri yang positif adalah dengan cara menjaga kesehatan hidup. Yang baik. Jadi apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi pada diri kita. Maka berpikirlah yang positif. Ya, baik. Mungkin sekian ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak ada? Ya, Bu. Sudah jelas semuanya ya? Ya, Bu. Mudah-mudahan kegiatan hari ini itu bisa bermanfaat buat kita semua ya, buat ibu dan juga buat kalian semua, agar mungkin tadi atau kemarin-kemarin ada di antara anak-anak semua yang masih memiliki pola pikir yang negatif atau konsep diri yang negatif. Harapannya dengan mengikuti kegiatan layanan hari ini kalian bisa berubah menjadi pribadi yang lebih bersikap positif. Ya baik, untuk hari ini sekian. Namun sebelum kita akhiri, karena tadi awal kita membukanya dengan doa, maka tutup juga dengan doa. Ya baik, untuk dalam hal ini Ibu meminta kesediaan dari Sukma untuk memimpin kita dalam doa. Ibu persilakan. Untuk mengakhiri kegiatan ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada Bu Sukma. Jadi dengan selesainya kegiatan kita hari ini, maka selesailah sudah ya. Nah, namun sebelum kita akhiri, bagaimana untuk pertemuan minggu berikutnya? Oh iya, ini ada tugas ya. Tadi Ibu lupa. Nanti kumpulnya itu lewat WA grup saja ya. Ya, Bu. Iya. Ya, ini nanti dikerjakan di rumah. Tugas berdasarkan materi yang tadi ya. Bukunya nanti lewat WA Group. Ya, sudah semua ya? Sudah, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada? Ya baik, kalau untuk hari ini sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.